Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video bermanfaat selanjutnya dari channel ini. Dan bagikan video ini ke keluarga dan teman-teman juga. Karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Dan satu lagi, simak videonya sampai selesai supaya tidak salah paham. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa salah satu indikasi akan keluarnya Dajjal atau tanda kiamat bila mana kebanyakan manusia menjadi acuh tak acuh dengan perkara fitnah Dajjal ini. Dan bahkan para ulama pun meninggalkan kewajibannya untuk memperingatkan kaum muslimin perihal fitnah Dajjal di atas mimbar dakwah mereka. Artinya hanya sebagian kecil saja yang mendakwahkannya. Padahal di setiap tahiyat akhir kita disunahkan untuk berdoa meminta perlindungan dari fitnah Dajjal. Sepertinya kondisi umat muslim saat ini terlena mengejar cinta dunia dan lupa hari akhir zaman. Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Dajjal tidak akan keluar sampai manusia menjadi heran dengan perkaranya dan sampai para mubalik di atas mimbar-mimbar tidak memperingatkannya. Di Jabal Habsyi terletak 12,5 km dari kota Madinah Al-Munawwarah, terdapat di puncaknya yang dibangun suatu gedung dan diberi nama Kingdom Palace. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, kelak akhir zaman Dajjal terus menyerang semua manusia dan semua tempat hingga sampailah di Madinah Al-Munawwarah. Akan tetapi Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya, maka akan berguncanglah kota Madinah dengan 3 kali gempa. Sebelumnya Madinah tidak mengalami gempa sejak Rasulullah SAW memasuki Madinah Al-Munawwarah saat itu, yakni saat datangnya Dajjal laknatullah di depan gerbang Madinah Al-Munawwarah. Pada saat itu Madinah mengalami gempa sebanyak 3 kali guncangan sehingga menyebabkan berhamburanlah semua orang kafir dan munafik. Maka berkata Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari Bisyarah Sahih Bukhari bahwa dikala itu Rasul mengatakan munafik, fasik, kafir semuanya keluar dari Madinah menuju Dajjal. Di atas bukit itu adalah orang-orang mukhlisin, orang-orang yang dipanggil Rasulullah SAW yang tidak akan bergeming dari Madinah Al-Munawwarah. Imam Ibnu Hajar menukil salah satu hadis dalam kitabnya Fathul Bari Bisyarah Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah SAW menjelaskan Dajjal itu berkata, itu Masjid Muhammad, itu Masjid Nabawi yang harus kita kuasai. Dari kejauhan Dajjal sudah menunjuknya kubah masjidnya Rasulullah SAW telah ditunjuk oleh Dajjal dan ia berkata, itu Masjid Muhammad, itu Masjid Muhammad, kita harus sampai ke sana. Lantas Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana riwayat Sahih Bukhari saat itu, Madinah mempunyai 7 pintu dan setiap pintunya dijaga oleh 2 malaikat sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, masih ada Dajjal tidak akan bisa mendapatkan Madinah yang pada saat itu memiliki 7 gerbang pintu yang di setiap gerbangnya akan dijaga oleh 2 malaikat. Jika di era modern saat ini kita melihat peta Madinah saat ini akan terlihat 7 jalan utama untuk memasuki kota Madinah. Ketujuh jalan tersebut adalah berasal dari Jeddah, Mekah, Robi, Bandara Tabuk, dan 2 lagi dari wilayah sekitarnya. Hal ini sama persis seperti sabdanya Rasulullah SAW mengenai kota Madinah dengan 7 gerbang pintu yang disabdakan 1400 tahun yang lalu. Inilah salah satu bukti kebenaran sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Syafiq dari Muhjin bin Adra. Rasulullah SAW bersabda di hadapan orang banyak, hari pembebasan, hari pembebasan, hari pembebasan, dan mengulanginya 3 kali. Lalu Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat. Dijawab, Dajjal. Dajjal akan datang memanjat dan menetap di atas Jabal Habsyi, melihat ke arah Madinah dan bertanya kepada para pengikutnya, adakah Anda melihat istana putih itu? Itulah Masjid Muhammad. Kemudian Dajjal berusaha mendekati kota Madinah dan mencari jalan di setiap sudut, tetapi malaikat menghalanginya dengan pedang, dan Dajjal akan sampai ke tanah lapang Al-Jurf dan membuat kemah.
Madinah akan bergetar sebanyak 3 kali dan akan ada orang munafik lelaki dan wanita keluar untuk menyertai Dajjal. Ini adalah hari pembebasan. Kemudian dalam hadis lain disebutkan bahwasanya Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan tiba dan dia terlarang untuk memasuki kota Madinah. Dia akan tinggal di sebuah daerah bergaram di sekitar Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan mendaki gunung dan melihat ke arah kota Madinah. Kemudian dia mengatakan kepada para pengikutnya, kalian melihat istana putih itu masjidnya Ahmad. Kini di pinggiran kota Madinah, tepatnya di Jabal Habsyi sekitar 12,5 km dari kota Madinah, telah berdiri bangunan megah yang didirikan oleh Kerajaan Arab Saudi. Bangunan tersebut dikenal dengan nama resmi Kingdom Palace atau Istana Kerajaan Saudi, tetapi penduduk setempat dan kebanyakan orang menyebutnya sebagai Dajjal Palace atau Istana Dajjal. Banyak ulama mengatakan bahwa bangunan tersebut dibangun di atas gunung bergaram atau gunung yang mineralnya mengandung unsur garam, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dan jika kita lihat dari istana kerajaan yang berada di Jabal Habsyi, maka Masjid Nabawi berada lurus di istana tersebut. Kita pun telah melihat sekarang ini Masjid Nabawi tampak sangat besar, megah juga indah, bagaikan istana putih. Bahkan dilihat dari luar angkasa pun terlihat putih kemilau seperti yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sabdanya tentang Masjid Nabawi, saat itu Masjid Nabawi masih sangat sederhana, yang hanya terbuat dari lumpur basah berwarna kecoklatan dan juga batu bata serta beratap pelepah daun kurma. Tidak seperti sekarang yang sangat megah bak istana putih. Dari mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pengetahuan tersebut? Tidak lain, inilah salah satu lagi kebenaran sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah nyata adanya. Semoga kita lebih bersemangat dalam beribadah, beramal soleh, dan dijauhkan dari fitnah Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.